akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bersama-sama nyatakan pujian ini dari awal. Firman-Mu, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekuatan yang Yesusku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala Sidon. Pertolongan di tempat ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekuatan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, mari menundukkan hati kita sejenak setelah kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau merenungkan nasihat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, malam hari ini Engkau melihat kami semua hadir dalam rumah Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kami. Sukacita syukur kami sudah naikkan di hadapan Tuhan. Sejenak kami mau baca dan renungkan lagi nasihat-Mu buat kami. Urapi pikiran, hati dan roh kami, supaya kami beroleh berkat rohani dari nasihat firman Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat saudara kami yang akan turut menyaksikan tayangan ini, baik malam hari ini, besok dan selanjutnya. Tuhan memberkati mereka juga, menjadi jawaban dalam hidup kami ketika kami mau menampilkan diri sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan yang mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Sang Sumber segala berkat, kami menyediakan hati kami untuk menjadi rumah kediaman firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Shalom, shalom. Saudara yang kekasih, dalam kesempatan ibadah raya kedua ini, kita bersyukur lagi kepada Tuhan karena Tuhan telah terbukti menjaga, melindungi, memelihara, memberkati hidup kita
sepanjang 1 minggu. Bahkan ini menjadi minggu terakhir bagi kita di bulan yang ke-8. Kita masih dapat menikmati berkat-berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Saudara kami juga yang akan saksikan tayangan ini lewat media yang disediakan. Mari tundukkan hati kita bersama-sama ketika kita mau renungkan nasihat firman Tuhan dalam kesempatan ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita mau baca 2 ayat firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 3 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Mari kita baca sama-sama ayat yang ke-17. 1, 2, ya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat yang ke-18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Saudara yang kekasih, kitab Daniel pasal 3 dari ayat pertama kalau kita baca, maka Alkitab memberi kita penjelasan demikian. Satu saat kata firman Tuhan, ketika Raja Nebukadnezar telah mengalahkan banyak bangsa-bangsa di sekitarnya, telah menaklukkan banyak kerajaan di sekitarnya, maka dia membuat pesta untuk merayakan kemenangan, pesta untuk merayakan bahwa mereka telah menguasai, menaklukkan dan mengalahkan bangsa-bangsa lain. Itu wajar dan sesuatu yang wajar ketika seseorang mendapatkan kemenangan lalu dia buat pesta. Kalau di hari-hari sekarang anak-anak Tuhan ketika mendapatkan kemenangan, keberhasilan, bahkan banyak hal, ada banyak kalau kita lihat anak-anak Tuhan merayakannya dengan membuat ibadah atau ucapan syukur di tengah-tengah keluarga. Ternyata seorang raja yang menjadi raja bangsa Babel, yang mengalahkan bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Israel. Dia mengadakan pesta. Dia bersemangat. Alkitab katakan dia mendirikan bahkan patung yang sangat besar yang terbuat dari emas. Lalu ada seorang pembesar, kata kitab Daniel, mengajukan sesuatu untuk dibuat oleh raja. Bahwa karena patung itu adalah patung raja yang dituang dari emas, maka orang itu mengusulkan dan dipandang baik oleh Raja Nebukadnezar. Apa itu? Usulan itu dan diiyakan oleh Raja Nebukadnezar pada waktu pentahbisan patung emas itu. Maka para pejabat, raja-raja, ahli hukum, semua orang-orang yang ada di sekitar istana, bahkan rakyat biasa diundang untuk turut pada acara pentahbisan patung emas itu. Alkitab katakan, raja mengeluarkan sebuah peraturan. Satu saat ketika peresmian itu sedang berlangsung, akan ditiup banyak alat-alat musik. Maka semua orang tanpa terkecuali harus sujud menyembah patung emas itu. Tidak boleh ada yang lari, tidak boleh ada yang berdiri tegak. Peraturan raja dikeluarkan dan semua orang harus patuh, harus tunduk, harus lakukan perintah raja yang dikeluarkan lewat undang-undang itu. Mereka semua harus sujud menyembah kepada patung emas. Tetapi saudara yang kekasih, Daniel pasal 3 dimulai dari ayat pertama sampai ayat 30 mencatat bahwa ada 3 orang anak muda dari tanah Yehuda. Selain Daniel,
ada Sadrak, ada Mesak, dan Abednego. 3 orang ini ketika mendengar bunyi-bunyian itu dimainkan, ketika alat-alat musik itu sudah dimainkan, semua orang sujud, semua orang tertunduk, semua orang menyembah patung dari emas itu. Tetapi ada 3 orang anak muda, kata Alkitab, Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang ditawan dari negeri Yehuda ketika bangsa Babel mengalahkan kerajaan Israel. Maka 4 orang anak muda yang menonjol dibawa ke tanah Babel. 3 orang ini tidak mau tunduk. 3 orang itu tidak mau menyembah. 3 orang itu tidak patuh kepada peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Nebukadnezar. Maka ada orang yang cemburu, ada orang yang iri hati karena mereka tahu bahwa Sadrak, Mesak, Abednego ini bukan asli penduduk tanah Babel. Mereka adalah manusia yang dibawa, yang ditawan dari negeri yang lain. Mereka suka supaya Sadrak, Mesak, dan Abednego ini bukan hanya disakiti, tetapi mereka harus dilenyapkan. Mereka harus dibunuh. Peraturan yang dikeluarkan raja, siapapun yang tidak menyembah patung emas harus dibuang ke lautan api. Wah, orang-orang Kasdim itu, orang-orang Babel itu senang sekali ketika melihat 3 orang anak muda dari tanah Yehuda tidak mau patuh. Mereka harus diajukan kepada raja untuk dijatuhi hukuman, dilempar ke dalam lautan api. 3 orang anak muda itu tidak takut, mereka tidak gentar, mereka masih bersoal jawab mengapa mereka tidak mau sujud menyembah, padahal kepada mereka telah dipercayakan posisi-posisi yang baik di tengah-tengah kerajaan orang-orang Babel itu. 3 anak muda ini bukan jenis manusia yang mau tunduk dan taat supaya jabatan dia dapatkan, dia peroleh. 3 anak muda ini bukanlah orang-orang biasa. Sama seperti minggu lalu ketika kita belajar seperti kisah yang ditampilkan oleh Daniel. 3 anak muda ini sama. Mereka lebih mengutamakan Tuhan. Mereka lebih patuh kepada nasihat firman Tuhan. Mereka lebih menghormati Tuhan. Mereka memilih, lebih baik kami mati daripada kami menyembah yang bukan Tuhan. Dengarkan ini. Mengapa 3 anak muda ini bisa berdiri kokoh demikian? Alkitab mencatat 3 anak muda ini dari sejak masih di tanah Yehuda adalah orang-orang yang suka beribadah kepada Tuhan. Orang-orang yang suka dengar nasihat firman Tuhan. Ketika di bait Allah dia pasti dengar firman Tuhan yang berkata, jangan sembah Allah, jangan sembah dewa, jangan duakan Tuhan, jangan sembah yang bukan Tuhan. Maka anak muda itu sampai di negeri yang bukan negeri nenek moyangnya, mereka tetap tampil sebagai anak-anak Tuhan yang hidup mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, saudara yang kekasih, masih dalam topik atau judul yang sama. Mari kita katakan sama-sama 1, 2, ya, hidup mengutamakan Tuhan. Seorang yang hidup mengutamakan Tuhan bukan tanpa resiko, bukan tanpa masalah. Daniel telah membuktikan diri sebagai seorang yang sangat mengutamakan Tuhan. Resiko akibatnya dia harus hadapi, dibuang di gua singa. Lalu bagaimana dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego? Alkitab katakan mereka tetap mengalami masalah. Mereka menghadapi resiko yang sangat besar, resiko yang sangat berat, sampai kepada kematian dan menjadi tontonan banyak orang. Karena mereka akan dibuang ke lautan api. Semua orang akan melihat dalam hitungan yang tidak lama, tubuh mereka pasti lenyap. Tetapi apakah demikian? Apakah Alkitab ajarkan
bahwa seorang yang hidup mengutamakan Tuhan dibiarkan dan ditinggalkan Tuhan. Alkitab tidak mencatat demikian. Allah pasti memelihara, Tuhan pasti memelihara hidup orang percaya yang selalu mengutamakan Tuhan. Ini sesuatu yang dihidupi, dirasakan, dinikmati Daniel bersama 3 sahabatnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka berani memilih, ketika mereka berani mengambil keputusan untuk mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, segala situasi mereka pasti hadapi, resiko mereka pasti hadapi, mereka pasti diperlihatkan akibat dari hidup mengutamakan Tuhan. Ternyata bukan berkat yang mendahuluinya, tetapi ancaman kematian. Tetapi orang-orang yang mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, Allah pasti memelihara dia. Allah pasti menjaga dia. Allah pasti melindungi dia. Allah pasti memberkati dia. Siapapun dari orang-orang percaya yang berani tampil dalam hidupnya, dia mau mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, Tuhan pasti memelihara hidupnya. Maka dengarlah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bersama-sama kita dalam rumah Tuhan, dan saudara-saudara kami sekali lagi dengan senang hati yang menyaksikan tayangan ini, malam ini atau besok dan selanjutnya, perhatikanlah ini. Tuhan pasti memelihara hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang selalu mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Daniel seorang pejabat tinggi. Sadrak, Mesak, Abednego juga orang-orang yang bekerja di istana. Tetapi mereka dapat menampilkan hidup yang mengutamakan Tuhan. Mereka tetap hidup mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga masalah apapun yang mereka harus hadapi, Alkitab katakan Allah memelihara mereka secara ajaib. Allah menjagai mereka. Allah melindungi mereka. Bahkan dengar ini, Alkitab katakan Allah tidak tinggalkan. Allah menyertai mereka, menyertai Daniel di gua singa, menyertai Sadrak, Mesak, Abednego di lautan api itu. Sehingga mereka tidak binasa karena rancangan kematian yang dirancangkan oleh orang-orang jahat, bahkan oleh Raja Nebukadnezar, bahkan oleh Raja Darius kepada Daniel. Tuhan memelihara hidup mereka, Tuhan menjagai mereka. Nah, saudara yang kekasih, kita mau jawab pertanyaan ini. Perhatikan, pertanyaan ini kita mau jawab. Siapakah mereka, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang selalu hidup mengutamakan Tuhan? Siapakah mereka? Sebentar kita mau lihat jawaban yang dijelaskan oleh kitab Daniel. Lalu kita coba melihat diri kita. Apakah saya, apakah kita adalah orang yang disebut, yang ditemukan Tuhan, hidup mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita bisa disebut, kalau Tuhan melihat, apakah Tuhan akan dapati dan berkata, iya, engkau telah hidup mengutamakan Tuhan dalam hidupmu. Kitab Daniel menjelaskan demikian bagi kita malam hari ini. Yang pertama, Daniel pasal 3 ayat yang ke-12. Saya baca, Alkitab berkata demikian. Ada beberapa orang Yahudi, ini cukup panjang. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Ini perkataan orang Kasdim, orang-orang Babel yang setelah melihat Sadrak, Mesak, Abednego
tidak mau menyembah patung emas. Mereka mengajukan keberatan hati. Mereka tidak terima karena raja keluarkan peraturan dan undang-undang. Tidak boleh ada orang yang tidak menyembah patung itu ketika musik dimainkan. Tetapi orang Kasdim itu melihat dan mendapati ada 3 orang dari orang Yahudi yang ditawan setelah negerinya dikalahkan Raja Babel. Mereka dibawa ke tanah Babel. Peristiwa ini mereka lihat 3 anak muda itu tidak mau patuh dan tidak mau taat kepada raja, kepada peraturan yang dikeluarkan oleh raja. Maka keberatan hati itu diucapkan oleh orang-orang Kasdim kepada raja. Raja, mereka tidak mau memuja dewa itu. Mereka tidak mau menyembah patung yang engkau dirikan itu. Keberatan itu disampaikan oleh orang-orang Kasdim. Lalu apa yang kita mau dapati dari seorang yang tampil dalam hidupnya mengutamakan Tuhan dari ayat 12 itu? Ini dia saudara. Siapakah mereka yang dalam hidupnya mengutamakan Tuhan? Terlihat seperti apa ketampilan mereka? Alkitab katakan demikian. Mereka adalah orang percaya yang tampil dalam prinsip hidup rohani yang benar. Nah, apakah kalau ini coba kita tarik untuk diri kita? Apakah kita adalah seorang anak Tuhan yang berani tampil dalam prinsip hidup rohani yang benar? 3 anak muda ini sudah dengar dari sejak di tanah Yehuda. Nenek moyang mereka sampaikan. Para pembawa berita firman Tuhan di bait Allah menyampaikan dan mereka dengar. Bahwa ketika Musa menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada umat Tuhan. Jangan membuat bagimu patung apapun. Sembahlah Tuhan Allahmu saja. Mereka tanamkan itu di dalam hati. Sehingga ketika mereka jumpai di negeri Babel, ada peraturan untuk menyembah yang bukan Tuhan. Anak-anak muda ini tampil dalam prinsip rohani yang benar. Ada orang yang menuduh mereka karena melihat 3 orang ini berdiri tegak, sedangkan yang lain sujud menyembah patung emas itu. Mereka memiliki prinsip hidup rohani yang benar. Aku percaya kepada Allah. Aku percaya kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh nenek moyang kami. Kami tidak boleh menyembah selain Tuhan yang disembah oleh Musa, oleh nenek moyang kami. Prinsip rohani yang benar itu ditampilkan oleh anak-anak Tuhan. Sekali lagi kalau kita mau jawab pertanyaan itu, siapakah anak-anak Tuhan yang akan hidup mengutamakan Tuhan dalam hidupnya? Adalah orang-orang percaya yang tampil dalam prinsip hidup rohani yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Dia pasti katakan iya. Apa yang diperintahkan firman Tuhan dia pasti berkata amin. Yang tidak sesuai firman Tuhan, meskipun berbeda dengan Raja Nebukadnezar, dengan pejabat, dengan raja, dengan peraturan ketika itu, mereka tidak mau mentaati. Prinsip hidup rohani yang benar. Mereka tidak takut ancaman dan tidak takut kematian. Tidak takut apa resiko ketika mereka menampilkan prinsip hidup rohani yang benar. Karena berbeda keinginan raja dan peraturan yang dikeluarkan raja sangat berbeda dan bertolak belakang dengan prinsip hidup rohani yang benar yang ditampilkan oleh 3 pemuda dari Yehuda itu. Mari pastikan untuk jawaban ini ada dalam hidup kita. Saya adalah seorang anak Tuhan yang selalu mau menampilkan prinsip hidup rohani yang benar.
Baik ketika saya diperhadapkan dalam kesempatan untuk dapatkan keuntungan, ataupun dalam kesempatan kepada saya diperhadapkan situasi yang sulit. Tetapi prinsip hidup rohaniku harus tetap sebagai seorang yang benar di mata Tuhan. Mari kita lihat hal yang kedua. Siapakah mereka yang akan tampil sebagai anak-anak Tuhan yang hidup mengutamakan Tuhan? Daniel pasal 3 ayat yang ke-8. Orang-orang dari bangsa Kasdim itu menyampaikan tuduhan mereka pada ayat yang ke-8. Demikian. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Orang Kasdim yang cemburu setelah mendengar bahwa Sadrak, Mesak, Abednego diberikan kesempatan bekerja di istana raja, tetapi tidak mau patuh kepada peraturan raja. Orang Kasdim tidak suka melihat orang itu. Orang Kasdim cemburu, orang Kasdim iri hati. Perhatikan saudara, orang yang cemburu, orang yang iri hati, biasanya pekerjaannya menyampaikan kata-kata yang tidak benar, yang tidak membangun, yang tidak menghargai orang lain. Orang Kasdim ini menyampaikan tuduhannya kepada raja tentang 3 orang Yahudi. Lalu dari ayat ke-8 ini saudara, apa yang kita mau dapatkan? Menjadi jawaban dari siapakah dari anak-anak Tuhan, dari orang-orang percaya yang akan tampil hidup mengutamakan Tuhan. Dari ayat 8 ini kita bisa simpulkan demikian. Perhatikan saudara. Siapakah mereka? Mereka adalah pengikut Tuhan yang tidak takut menghadapi masalah karena mereka hidup mengutamakan Tuhan. Mereka tidak takut kepada masalah. Mereka tahu pasti menghadapi masalah besar, hukuman berat. Mereka tahu itu. Sebab orang-orang ini orang-orang cerdas, orang-orang pintar yang bekerja di istana Raja Nebukadnezar. Tetapi dengarkan, orang yang hidup mengutamakan Tuhan, mereka akan tampil sebagai orang yang tidak pernah takut ketika menghadapi masalah. Mengapa demikian? Karena mereka tahu ada pertolongan dan campur tangan Tuhan. Amin. Karena mereka yakin Tuhan tidak akan biarkan mereka. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan mereka. Pengikut Tuhan yang menunjukkan rasa takutnya kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Sekalipun mereka tahu, wah ini resikonya bagi kita. Bukan hanya dikembalikan ke negeri kita, ke Yehuda. Tetapi kita pasti dihukum. Kita pasti dilemparkan ke dalam lautan api. Tetapi anak-anak muda ini yang mau tampil hidup mengutamakan Tuhan, mereka tidak takut menghadapi masalah. Mereka bukan pengecut. Mereka bukan orang-orang yang dapat ditakut-takuti. Mereka bukan orang yang dapat dipojokkan dengan sesuka hati dari orang-orang Kasdim. Mengapa mereka bisa demikian? Ingat prinsip hidup rohani mereka yang benar. Yang kedua, karena mereka tidak takut kepada masalah yang harus dihadapi. Mereka memilih lebih mengutamakan Tuhan, lebih daripada jabatannya, lebih daripada tubuhnya, lebih daripada kematian. Mereka lebih memilih untuk takut kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Anak-anak Tuhan tidak boleh takut menghadapi masalah, karena masalah itu kita minta atau tidak, dia pasti datang. Masalah itu kita suka atau tidak, dan tidak pernah kita suka. Masalah itu pasti datang. Dia akan datang tanpa kita undang. Dia pasti datang tanpa kita minta. Suka atau tidak suka,
masalah dan persoalan itu pasti silih berganti dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tetapi ingat, kita tidak boleh melonggarkan hidup rohani kita dari hidup mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang ketiga, saudara yang kekasih. Siapakah dari anak-anak Tuhan yang akan tampil dalam hidupnya mengutamakan Tuhan sepanjang hari-hari dalam hidupnya? Daniel pasal 3 ayat yang ke-15. Ayat ini cukup panjang. Tetapi ketika Raja Nebukadnezar tahu ada 3 anak muda yang bekerja di istana, tidak mau patuh kepada peraturan yang dikeluarkan itu, dia menjadi sedih. Orang-orang ini orang-orang yang dapat bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Orang-orang ini orang-orang yang rajin bekerja lebih daripada orang-orang di negerinya sendiri. Tetapi mengapa mereka harus dibuang ke lautan api? Raja Nebukadnezar mau melepaskan mereka. Lalu membujuk 3 orang ini. Dipanggil Sadrak, Mesak, Abednego. Dipanggil menghadap raja. Lalu Raja Nebukadnezar katakan, Sadrak, Mesak, Abednego, aku tidak bisa tolong kamu. Aku tidak bisa bebaskan kamu. Hanya satu cara yang kamu bisa bebaskan dirimu. Kamu harus ada di lapangan terbuka, lalu akan dimainkan musik. Kamu harus sujud menyembah kepada patung emas itu. Itu saja caranya engkau bisa lolos dari kematian. Raja katakan, bahkan tidak ada dewa. Jangankan saya, kata Raja Nebukadnezar, hai Sadrak, Mesak, Abednego, jangankan saya, kata Raja Darius, kata Raja Nebukadnezar, dewa sekalipun tidak bisa bebaskan kamu. Tapi saudara yang kekasih, 3 anak muda ini tidak meminta belas kasih Raja Nebukadnezar. Mereka tidak mau diberi belas kasih yang tidak benar. Mereka tidak mau memperhatikan ucapan raja. Justru 3 anak muda itu, perhatikan ini, mengarahkan perhatiannya kepada Tuhan, bukan kepada ucapan Raja Nebukadnezar. Bukan kepada kesempatan yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar katakan, aku bisa tolong kamu kalau kamu mau ada di lapangan sana, lalu kamu sujud seperti semua orang. 3 anak muda dari tanah Yehuda itu tidak memberi perhatiannya kepada kesempatan yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka justru mengarahkan perhatiannya hanya bagi Tuhan. Maka dari ayat ini, saudara, dari ayat 15 ini, apa yang kita bisa tarik dalam kehidupan kita menjadi nasihat firman Tuhan bagi kita? Pertanyaannya, siapakah dari anak-anak Tuhan yang akan dapat tampil dalam hidupnya, hidup mengutamakan Tuhan? Jawabnya adalah orang-orang percaya yang mengarahkan perhatiannya, imannya, harapnya hanya bagi Allah sang sumber segala jawaban. Apakah kita bisa didapati dalam hidup rohani tampil sedemikian, saudara? Kita hanya mengarahkan perhatian kita hanya bagi Tuhan. Kiranya kita adalah anak-anak Tuhan yang sama seperti 3 anak muda yang datang dari tanah Yehuda ini. Mereka tidak mengarahkan perhatian kepada raja. Mereka tidak berkata, terima kasih Raja, terima kasih untuk kesempatan ini. Mereka tidak menyanjung raja demikian. Malah mereka katakan, jika Tuhan tidak menolong kami sekalipun, kami tidak akan menyembah patung itu. Karena itu dosa bagi kami. Allah tidak berkenan ketika kami menyembah patungmu itu Raja. Itu kekejian bagi Allah kami.
Kami tidak mau ikut apa yang engkau harapkan itu. 3 anak muda itu hanya mengarahkan perhatiannya bagi Tuhan, sang sumber segala kasih karunia. Yang keempat, siapakah dari anak-anak Tuhan, dari orang-orang percaya, dari milik kepunyaan Allah, dari pengikut Kristus yang dapat menampilkan hidup yang mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya? Siapakah mereka, saudara? Yang keempat, Daniel pasal 3 ayat yang ke-17. Tadi kita sudah baca. 3 anak muda itu secara serentak, secara sepakat memberikan jawabnya demikian. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Mereka tidak mau ditaklukkan dan dikalahkan oleh kesempatan yang ditawarkan oleh Raja Nebukadnezar. Maka yang keempat, dari ayat yang kita membaca, memberi kesimpulan kepada kita demikian untuk menjawab, siapakah dari anak-anak Tuhan yang dapat menampilkan hidup yang mengutamakan Tuhan dalam hidupnya? Maka jawabnya yang keempat dari Alkitab. Hanya orang percaya yang percaya kepada pertolongan dan campur tangan Tuhan yang ajaib dalam hidupnya. Orang-orang yang percaya ada pertolongan Tuhan. Orang-orang yang percaya ada campur tangan Tuhan. Dan pertolongan serta campur tangan itu adalah pekerjaan yang ajaib yang Allah kerjakan bagi orang-orang percaya. Apakah itu terbukti bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ya. Alkitab katakan, Raja berkata, ada 3 orang yang kita buang di lautan api. Tetapi mengapa ada 1 orang yang menyertai mereka? Rambutnya tidak terbakar, pakaiannya tidak terbakar, tubuhnya tidak terbakar, bahkan apapun yang dibuang bersama-sama dengan 3 anak muda itu tidak sedikit pun terbakar. Padahal kalau saudara baca kitab Daniel pasal 3, api itu sengaja dibuat 7 kali lebih panas. Sampai orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak sanggup menahan panasnya api padahal cukup jauh dan mereka mati terbakar. Sadrak, Mesak, dan Abednego dibuang di lautan api, tetapi mereka menerima pertolongan dan campur tangan Tuhan yang ajaib. Di dalam lautan api, masalah persoalan yang besar itu, ternyata pertolongan Tuhan dan campur tangan Tuhan yang ajaib dapat terjadi dan berlaku dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Amin. Itu yang terjadi kepada Daniel ketika dia di dalam gua singa. Itu yang terjadi, Allah kerjakan pertolongan dan campur tangannya bagi Sadrak, Mesak, Abednego, sahabatnya Daniel. Mereka percaya pertolongan bukan dari tangan raja, pertolongan bukan dari dewanya orang-orang Babel, pertolongan bukan dari patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi 3 anak muda ini dalam hidupnya tampil mengutamakan Tuhan karena mereka percaya ada pertolongan dan campur tangan Tuhan yang ajaib dalam hidupnya bahkan bagi orang-orang percaya. Apakah kita juga bisa berkata, kami percaya pertolongan dan campur tangan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Apapun situasinya, apapun masalahnya, apakah kita berani berkata dan mengimani, kami percaya pertolongan dan campur tangan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Saudara yang kekasih dan saudara kami yang ada di luar gedung ini, pastikan untuk percaya bahwa pertolongan Tuhan dan campur tangan Tuhan yang ajaib selalu tersedia bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang percaya. Dari ayat pertama sampai ayat yang ke-30, perhatikan saudara.
apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan buat, ganjaran apa yang Tuhan lakukan bagi orang-orang percaya yang berani hidup mengutamakan Tuhan. Apakah mereka sekedar hanya tersiksa? Apakah mereka hanya sekedar menghadapi masalah dan persoalan? Apakah sekedar mereka dipermalukan, dibuat menjadi tontonan? Alkitab katakan, Tuhan kerjakan, Tuhan genapi janjinya, Tuhan buktikan firman-Nya, ya dan amin, bagi orang-orang percaya yang berani hidup mengutamakan Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan? Mari kita lihat. Ini yang Tuhan kerjakan bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahkan bagi semua anak-anak Tuhan, dimanapun berada, yang berani hidup, menampilkan kehidupan yang mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Yang pertama Alkitab katakan, kalau kita baca ayat pertama sampai ayat yang ke-30, Allah kerjakan yang tidak mungkin bagi manusia. Bahkan bagi Raja Nebukadnezar tidak mungkin, karena dia katakan, dewa sekalipun tidak bisa tolong kamu. Jangankan saya sebagai raja, kata Raja Nebukadnezar, dewa manapun tidak bisa menolong kamu. Tetapi apa yang Tuhan kerjakan kepada mereka? Apa yang Tuhan buat? Janji apa yang Tuhan genapi kepada orang yang hidup mengutamakan Tuhan? Alkitab katakan, yang tidak mungkin bagi manusia, itu yang Tuhan kerjakan. Yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia, bahkan oleh siapapun, bahkan oleh raja dan pejabat sekalipun, itulah yang dikerjakan Tuhan bagi orang-orang percaya. Bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, firman Tuhan itu digenapi. Mereka tidak mungkin bisa lakukan untuk hidup di dalam lautan api, tetapi Tuhan lakukan bagi mereka. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu yang Tuhan kerjakan bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang kedua, apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan perbuat bagi orang-orang yang mau hidup mengutamakan Tuhan. Perhatikan yang kedua, mereka dipakai Tuhan menjadi kesaksian. 3 orang anak muda itu menggoncangkan tahtanya Raja Nebukadnezar, menggoncangkan orang-orang yang ada di negeri Babel dalam kekuasaan Raja Nebukadnezar. Mereka kaget, mereka kagum, mereka heran ketika Raja melihat dan berkata, kok mereka bisa jalan dengan bebas? Padahal kamu telah tangkap dia dan ikat tangannya, lalu kamu buang. 3 orang. Sekarang mereka jalan-jalan di atas api, ada 4 orang. Siapa dewa itu? Lebih hebat dari dewa di negeri kita. Itu menjadi kesaksian besar. Raja memanggil Sadrak, Mesak, Abednego keluar dari dalam api. Setelah mereka bertiga keluar, kata Alkitab, tidak sehelai rambutnya terbakar, pakaiannya, tubuhnya rusak. Maka Raja Nebukadnezar mengeluarkan undang-undang kepada semua makhluk hidup di muka bumi, kepada semua manusia di bawah langit, kepada semua kerajaan, kepada semua pejabat. Raja Nebukadnezar membuat sebuah keputusan. Tidak boleh ada yang didapati melawan dan menyangkal Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Menjadi kesaksian yang luar biasa. Tuhan pakai menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitarnya. Lalu yang ketiga, apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan buat bagi orang-orang percaya yang berani tampil mengutamakan Tuhan dalam hidupnya lebih daripada segala sesuatu. Alkitab katakan ayat yang ke-30. Daniel pasal 3 ayat yang ke-30. Saudara dengarkan firman Tuhan berkata demikian. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel.
Tuhan memberkati 3 anak-anak Tuhan yang hidup mengutamakan Tuhan. Tuhan mengangkat mereka. Tuhan percayakan mereka lewat Raja Nebukadnezar untuk menduduki kedudukan yang tinggi sebagai pejabat di kekuasaan Raja Nebukadnezar. Tuhan mengangkat mereka. Maka benarlah kata firman Tuhan. Kamu dipilih, dipanggil bukan menjadi ekor, tetapi kamu dipanggil, dipilih menjadi kepala. Tuhan menggenapi janjinya kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan melakukan yang tidak mungkin bagi manusia. Tuhan pakai mereka menjadi kesaksian dan jadi berkat, bukan hanya bagi kalangan istana, tetapi bagi kerajaan di luar daerah Babel, tetapi menjadi kekuasaan Raja Nebukadnezar. Lalu Tuhan memberkati mereka dengan kedudukan yang lebih tinggi sebagai pejabat di kerajaan Babel, di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar. Saudara, Tuhan ganjar karena mereka mau hidup sebagai anak-anak Tuhan yang mengutamakan Tuhan. Maka hiduplah mengutamakan Tuhan di sepanjang hidup kita. Apapun persoalannya, apapun masalah yang harus kita hadapi, tetaplah tampil dalam hidup yang mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Percaya janji Tuhan pasti digenapi, yang tidak mungkin bagi kita Allah kerjakan. Tuhan pakai kita menjadi kesaksian dan Tuhan memberkati kita sebagai umat Tuhan. Maka sekali lagi, hiduplah mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara di luar gedung gereja ini. Ketika mengikuti dan melihat tayangan ini diputar, Tuhan memberkati saudara kami yang terkasih. Ingatlah untuk hidup mengutamakan Tuhan dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam kesempatan ini hamba-Mu menaikkan doa khusus. Baik kami yang ada dalam rumah-Mu hari ini, dalam ibadah raya kedua ini, Engkau melihat keluh kesah kami, persoalan yang harus kami hadapi. Kami percaya Tuhan, ketika kami tetap mengutamakan Tuhan dalam hidup kami, Engkau menjadi jawaban bagi kami Tuhan. Yang tidak mungkin kami lakukan, Engkau kerjakan. Engkau pertolongan yang sempurna bagi kami, dan Engkau memberkati kami. Bahkan hamba-Mu berdoa buat saudara kami yang ada di luar gedung ini, yang turut menyaksikan dengan ketundukan hatinya kepada Tuhan, yang ikut merenungkan firman Tuhan dengan kesungguhan hatinya. Engkau menjadi jawaban bagi mereka ya Tuhan. Berkati kami semua, berkati usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan, apapun profesi yang Tuhan titipkan bagi kami, baik yang bekerja sebagai petani, sebagai pedagang yang berwira swasta, sebagai pegawai negeri, baik guru, polisi, para medis, karyawan yang bekerja. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan. Jadilah jawaban dalam hidup kami semua ya Tuhan. Genapilah janji firman-Mu, beri kami kemampuan dan kekuatan supaya kami selalu hidup mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya janji-Mu pasti digenapi. Yang sementara bergumul untuk keluarga, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, bahkan untuk orang tua, Tuhan dengarkan doa mereka. Jadilah jawaban yang sungguh menjadi jawaban dalam hidup setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, sepanjang minggu kami akan beraktivitas, tapi kami tahu Tuhan menyertai kami. Jika Engkau menyertai Daniel di gua singa, Engkau menyertai Sadrak, Mesak, Abednego dalam lautan api yang menyala, Engkau Allah yang sama akan menyertai kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Engkau tidak akan tinggalkan kami, Engkau tidak akan biarkan kami, tetapi Engkau akan menaungi hidup kami dalam perlindungan dan dalam anugerah Tuhan. Berkati anak-anak kami dimanapun berada,
baik yang bersama kami dan mereka yang ada di luar daerah. Berkati anak-anak Tuhan, bahkan mereka bagian keluarga kami yang ada di luar negeri. Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Berkati negeri kami tercinta ini yang sampai hari ini masih harus menghadapi situasi yang sulit karena virus corona. Tuhan, Engkau bela kami semua, bahkan para pemimpin kami ketika mengambil keputusan, biarlah Tuhan menolong mereka untuk membuat keputusan yang baik dan berguna bagi rakyat kami di negeri ini. Pemimpin kami dari tingkat pusat sampai di daerah, bahkan aparat-aparat kepolisian dan tentara di negeri kami, Tuhan mampukan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai alat Tuhan di negeri kami. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah namamu, buatlah hati kami untuk mengutamakan Tuhan lebih daripada segala sesuatu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Sumber segala berkat, hamba-Mu sudah berdoa menaikkan doa khusus ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang kekasih.